Salam semua, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang VPS dari pengertian, juga kelebihan kekurangan, manfaat, serta cara kerja. Juga kami akan melakukan praktikum VPS pada Debian dengan saya Muhammad Yahya Fitri. Nama saya Didi Nawalafian. Saya Dimas Syarif Baitullah. Saya Muhammad Adi Pratama. Saya Gus Muhammad Hidayat. Lanjut ke praktikum dan juga teori dari VPS. Oke, yang pertama ada pengertian VPS atau Virtual Private Server. VPS adalah sebuah layanan hosting yang memungkinkan pengguna untuk memiliki server virtual pribadi di dalam sebuah server fisik. VPS membagi sebuah server fisik menjadi beberapa server virtual yang masing-masing memiliki sistem operasi, ruang penyimpanan, dan sumber daya seperti CPU dan RAM. Meskipun semuanya berada di dalam server fisik yang sama dengan pengguna lain, VPS memberikan kebebasan lebih besar dalam hal konfigurasi dan pengelolaan server dibandingkan dengan self-hosting. Ini ada cara kerja VPS. VPS ini bekerja menggunakan teknologi virtualisasi yang membagi sumber daya dari sebuah server fisik menjadi bagian-bagian kecil. Dan bagian kecil ini berfungsi sebagai server virtual dengan menggunakan sumber daya yang terpisah. Dan pengguna dapat mengakses server ini melalui SSH untuk Linux dan RDP untuk di Windows. Mirip seperti mengakses server fisik, meskipun server tersebut sebenarnya ada di lingkungan virtual. Proses virtualisasi ini dilakukan oleh perangkat lunak seperti VMware, Hyper-V, atau KVM yang memisahkan atau mengelola alokasi sumber daya di dalam server fisik. VPS juga memiliki kelebihan, yaitu 1. Memiliki kontrol penuh. Pengguna memiliki kontrol penuh atas server virtual mereka, termasuk interaksi perangkat lunak dan konfigurasi sistem operasi sesuai kebutuhan. 2. Keamanan yang lebih baik. Karena FPS terpisah secara virtual dari pengguna lain, masalah yang terjadi pada FPS tidak akan mempengaruhi server Anda. 3. Sumber daya yang terpisah. Setiap FPS mendapatkan alokasi sumber daya yang jelas, misalnya CPU, RAM, ruang penyimpanan, yang berarti kinerja tidak terpengaruh oleh pengguna lain dalam server fisik yang sama. 4. Kinerja lebih cepat dibandingkan dengan self-hosting. FPS memberikan performa yang lebih stabil dan cepat karena memiliki banyak sumber daya yang didedikasi. 5. Fleksibilitas dan skalabilitas. FPS memungkinkan Anda menambah atau mengurangi sumber daya seperti RAM dan CPU sesuai kebutuhan seiring berkembangnya situs atau aplikasi tersebut. Oke, Selanjutnya adalah kekurangan VPS. Yang pertama itu harganya lebih mahal. VPS cenderung lebih mahal dibandingkan dengan shared hosting, meskipun lebih murah dibandingkan dengan server fisik atau dedicated server. 2. Keterampilan teknis diperlukan. Untuk mengelola VPS dengan baik, pengguna membutuhkan pengetahuan teknis mengenai sistem operasi, konfigurasi server, dan pemeliharaan server. Yang ketiga itu pemeliharaan mandiri. Meskipun ada banyak penyedia VPS yang menawarkan dukungan teknis, sebagian besar tugas pemeliharaan dan konfigurasi tetap menjadi tanggung jawab pengguna. Yang keempat itu keterbatasan sumber daya. Meskipun VPS menawarkan sumber daya yang lebih banyak dibandingkan dengan shared hosting, sumber daya tersebut tetap terbatas jika dibandingkan dengan dedicated server atau server fisik. Selanjutnya teman-teman, sini ada manfaat VPS. Sini ada 3 manfaat VPS. Yang pertama itu hosting situs web atau aplikasi dengan kinerja tinggi. VPS ideal untuk hosting situs web dengan traffic tinggi atau aplikasi yang membutuhkan banyak sumber daya karena alokasi sumber daya yang lebih besar. Kedua, ada lingkungan pengujian dan pengembangan. VPS dapat digunakan untuk menguji perangkat lunak atau pengembangan aplikasi tanpa mempengaruhi server produksi atau aplikasi lain. Yang ketiga, itu ada menjalankan server game atau aplikasi bisnis. VPS sangat cocok untuk menjalankan server game atau aplikasi bisnis yang memerlukan server yang dapat disesuaikan dan memiliki kinerja yang stabil. Jadi itu teman-teman manfaat VPS. Ya, oke teman-teman. Jadi di sini langkah pertama yang harus kita lakukan dalam membuat VPS server adalah mengklon master Debian 11
yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita tunggu dulu hingga mengklonnya selesai. Nah, di sini sudah selesai. Lalu kita setting untuk nama mesin kita. Untuk namanya boleh terserah, kita isikan apa saja sesuai keinginan masing-masing. Nah, di sini saya menggunakan VPS kelompok 5 karena saya berasal dari kelompok 5. Nah, dan juga kita harus setting networknya dengan adapter 1 itu NAT dan adapter 2 host only agar bisa kehubung dengan PC klien kita. Jika sudah, bisa langsung kita mulai atau pencet start. Oke, kita tunggu dulu hingga masuk ke tampilan login Debian-nya. Oke, jika sudah masuk seperti ini, bisa kita ketik password untuk masuk ke mesin kita. Sini saya atur dulu untuk view-nya agar lebih enak dalam melihatnya. Ya, jika sudah, kita masuk ke terminal untuk melakukan konfigurasi. Yang pertama kita masuk, ketik su dan masukkan password mesin kita. Lalu kita ketik IPA untuk melihat IP dan adapter yang kita pakai. Oke, kita akan men-setting endpost 8 di sini dengan mengetik nano/etc/network dan /interface. Jika sudah masuk, tampilannya akan seperti ini dan kita tambahkan auto endpost 8 karena endpost 8 ini adalah adapter yang kita gunakan untuk terhubung ke klien, dan kita ketik ifs endpost 8 init static. Lalu addressnya di sini suka kita sesuai keinginan. Di sini saya menggunakan 192.5.30 dan .1 karena saya berasal dari kelompok 5, dan untuk netmasknya sendiri saya menggunakan netmask default untuk IP kelas C. Networknya 192.5.30.0 dan juga broadcastnya 192.5.30 dan 255. Jika sudah, ketik ctrl+X dan Y lalu ketik enter. Jika sudah, kita lakukan restart dengan mengetik sudo service networking restart. Jika saat di restart tidak ada kata-kata violet, berarti restartnya berhasil dan tidak ada kesalahan seperti ini. Oke, kita lihat endpost 8-nya IP-nya sudah berubah dengan yang kita setting tadi. Nah, jika sudah, kita bisa mengubah IP dari PC klien kita agar satu segmen dengan IP Debian yang sudah kita buat tadi. Oke, kita lihat di sini IP-nya sudah saya buat dengan segmen yang sama, tetapi IP belakangnya saja yang berbeda. Jika sudah, kita bisa langsung ping. Oke, pertama-tama di sini kita ping Google dulu, apakah sudah mendapatkan internet atau belum. Ya, ping Google-nya sudah berhasil, dan kita ping untuk ke klien juga. Dan jika saat pengepingan ini terjadi masalah, itu bisa jadi dikarenakan karena konfigurasi yang salah, atau juga bisa disebabkan karena ping ini tertahan oleh firewall. Jadi bisa dimatikan dulu untuk firewallnya. Oke, kita lihat pingnya sudah berhasil semua.
Oke, setelah proses pengepingan, kita langsung saja ketik apt get install MariaDB server. Setelah itu enter. Lalu ketik Y untuk mendownload. Nah, di sini kalian masuk bagian device, terus optical drive, terus Debian 11 ISO. Lalu enter untuk melanjutkan mendownloadnya. Nah, ketika sudah selesai, kalian ketik apt get install MariaDB client, lalu enter untuk melanjutkan. Nah, ketika sudah selesai, kalian tinggal ketik mysql_secure_installation. Lalu enter. Pada bagian ini kalian tekan enter saja, terus ini N, set passwordnya Y untuk membuat password pada database kalian. Kalau saya menggunakan password 1234. Bila password kalian tidak muncul itu jangan panik, karena emang dia sistemnya hide. Kalian ketik saja terus enter. Pada bagian re-enter new password kalian ketik lagi lalu enter, terus remove anonymous Y, ini Y, dan remove database itu Y, ini juga Y. Oke. Setelah itu kalian ketik apt strip get install apache 2. Setelah itu enter, terus ini ketik Y dan tunggu hingga downloadnya selesai. Setelah selesai, kalian ketik nano spasi /etc/apache 2 /site strip available /000 strip default.conf. Lalu enter. Nah, kalian ke dokumen root /var/www/html. Pada bagian HTML kalian ganti dengan WordPress. Setelah itu kalian ctrl+X, Y, enter. Kemudian kalian ketikkan sudo a2nsite spasi 000 strip default.conf. Setelah itu kalian ketikkan sudo service apache 2 restart untuk merestart apache-nya. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam direktori www, kemudian mendownload WordPress dengan masukkan komen cd/var/www. Ini tanda yang dan itu, terus widget http://wordpress.org, terus habis itu garis miring latest.tar.gz. Kemudian di sini kita akan menunggu proses downloadnya selesai.
Slotnya lama banget. Udah. Selanjutnya kita akan mengekstrak file yang sudah di-download tadi dengan memasukkan komen tar xf latest .tar .gz. Kemudian kita akan install dan konfigurasi file transfer pro ftpd dengan memasukkan komen apt min get install pro ftpd. Ini masuk akan y aja, ketik y aja. Setelah itu kita akan buka file konfigurasi pro ftpd-nya dengan mengetikkan nano _etc pro ftpd. Tersalah. Pro ftpd pro ftpd.conf seperti itu yang tadi. Habis itu kita di sini akan mencari kata use this gel dengan mengetik ctrl-w untuk mencarinya, terus masukin use this to gel. Nah, di sini bawahnya ini kita hilangin tanda pagarnya. Kemudian kita kasih spasi di bagian sininya. Ini saya hapus ini biar rapi aja. Selanjutnya kita save. Nah, kemudian kita restart pro ftpd tersebut dengan cara sudo service pro ftpd restart. Nah, jika sudah di restart, kita akan buat user baru dengan cara sudo add user. Namanya nih terserah, karena kita kelompok 5, kita akan masukkan kelompok 5. Nah, ini kita disuruh buat password. Passwordnya buatnya yang mudah diingat saja. Kemudian kita akan masukkan full name. Full name-nya terserah diisi dengan nama apa saja. Karena di sini kita kelompok 5, kita akan masukkan kelompok 5. Nah, ini information correctnya kita isi Y. Terus kita akan memasukkan kemudian kita akan install phpMyAdmin dengan memasukkan komen apt min get install phpMyAdmin. Nah, di sini kita ketik y aja. Kemudian kita akan masukkan Apache 2. Ini kita tunggu saja. Ini kita masukkan no. Selanjutnya kita akan menginstal PHP. Ikuti komen yang seperti ini.
Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Denny. Selanjutnya kita akan membuka web browser pada PC host dan ketikkan URL IP server debian/phpMyAdmin. Setelah itu akan muncul welcome page phpMyAdmin. Ketikkan username dengan root dan passwordnya 1234 dan klik go. Akan muncul tampilan seperti ini dan klik new pada bagian kiri phpMyAdmin. Selanjutnya isikan database name-nya dengan WordPress dan cari utf_general_ci dan klik create. Sudah ada nama database WordPress-nya dan selanjutnya buka tab baru, ketikkan URL-nya IP server Debian VPS-nya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, pencet tombol let's go dan isikan database name-nya dengan WordPress, username-nya dengan root dan passwordnya 1234. Database host dan tabel prefix biarkan default saja dan klik submit. Setelah itu akan muncul kode seperti ini dan di-copy saja untuk ditaruh di file wp-config.php. Selanjutnya buka code editor yaitu Visual Studio Code dan buatkan nama file wp-config.php di folder desktop. Sudah muncul wp-config.php-nya. Di sini kita paste code yang tadi ada di browser. Setelah dipaste, kita save dan buka aplikasi FileZilla Client. Setelah terbuka, kita ketikkan di host itu IP server Debian dan username-nya user yang telah dibuat tadi yaitu kelompok 5 dan passwordnya 1234. Portnya 21 dan klik quick connect. Di sini akan muncul pop-up insecure FTP connection. Kita klik saja OK. Dan sini udah terhubung dengan kelompok 5. Kita carikan file wp-config.php dan drag kanan. Setelah berhasil mentransfer file wp-config.php-nya. Oke. Di sini lanjutkan dengan Ilham. Di sini kalian ketikkan cd home lalu ls. Pastikan ada di situ ada kelompok 5-nya. Lalu kalian ketikkan cd kelompok 5 lagi, kemudian ls lagi. Baru kalian ketikkan cp wp-config.php spasi /var/www/wordpress. Ketika sudah, kalian lanjut balik ke Chrome. Oke, kalian balik ke Chrome, lalu kalian tinggal di let's go aja. Lalu kalian bikin saya titel udah deh kan, terus username-nya bikin kelompok 5 dan untuk password kelompok 5 134, lalu gmail-nya kelompok 5@gmail.com. Oke, setelah selesai kalian lanjut di sini ketikkan username email address kelompok 5 dan masukkan password yang tadi sudah kalian tulis dengan menuliskan kelompok 5 1 2 3 4. Oke, lalu kalian login.
Setelah login, langsung akan ada welcome to WordPress seperti di video. Oke. Setelah selesai videonya, lalu kalian di sini ketikkan IP-nya dan akan muncul seperti dalam video ini. Tinggal diedit untuk webnya. Terima kasih. Oke, setelah selesai dalam pembuatan Debian untuk VPS webnya, di sini kita sudah jadi VPS webnya, di mana kita bisa mengedit seperti mengganti teksnya. Saya di sini mengganti selamat datang pada web kelompok 5, dan juga saya menuliskan melengkapi tugas untuk administrasi jaringan, yaitu bagian dari Butori. Selanjutnya saya juga mengganti pada bar atas itu jadi 12 TKJA, dan juga saya mengetikkan IP-nya kembali pada Chrome. Kalian save dulu baru kalian ketikkan IP ke Chrome. Setelah ketikkan IP, maka akan muncul seperti yang di video kami. Terima kasih. Sekian dari video kami. Terima kasih sudah menonton. Salam.